Halo semua, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat semua yang sedang meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian ya, supaya mereka juga tahu apa pembahasan kita hari ini. Selamat menonton! Nah, kalau pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dina Alicia Pandiangan, NPM 18010600086. Saya dari grup BE A2 dan Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik suku bunga. Apa aja sih submateri yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pengertian suku bunga, yang kedua yaitu macam-macam suku bunga, yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga, yang keempat pengaruh tingkat suku bunga dalam perekonomian. Nah, yang pertama yaitu pengertian suku bunga. Pengertian suku bunga ialah balas jasa yang diberikan oleh pihak bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Kemudian, harga yang harus dibayar kepada nasabah ya atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Oke, kita masuk yang kedua yaitu macam-macam suku bunga. Ada dua macam-macam suku bunga. Yang pertama yaitu bunga simpanan. Apa sih bunga simpanan? Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh, ada jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Nah, macam yang kedua yaitu bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh, yaitu bunga kredit. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Terdiri dari 10 jenis, yaitu yang pertama, kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman, begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Faktor ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Bunga pinjaman dan simpanan tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Yang kelima, yaitu kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Yang keenam, yaitu reputasi perusahaan. Bona fides, suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya. Yang kedelapan, produk yang kompetitif. Produk yang dibiayai laku di pasaran, produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Yang kesembilan, yaitu hubungan baik. Bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama atau primer dan nasabah biasa atau sekunder. Penggolongan ini berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu jaminan pihak ketiga. Perusahaan yang memberikan jaminan kepada penerima kredit merupakan pihak ketiga yang sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Next. Submateri yang keempat yaitu pengaruh suku bunga terhadap perekonomian secara global. Fluktuasi suatu suku bunga berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Secara teoritis, makin rendah suku bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Artinya, pada tingkat suku bunga rendah,
maka masyarakat akan lebih terdorong untuk meminjam uang di bank untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk melakukan ekspansi usaha. Sebaliknya, saat suku bunga tinggi, maka masyarakat akan lebih menyimpan uang di bank daripada menggunakannya untuk berbelanja dan memperluas bisnis. Kemudian, dalam konteks perekonomian internasional, perubahan suku bunga juga dapat mempengaruhi persepsi dan minat investor asing untuk membawa dananya masuk ke suatu negara. Umpama suku bunga di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, maka investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan dana di Indonesia dengan harapan dapat memperoleh imbal hasil lebih tinggi. Sedangkan jika suku bunga di Indonesia lebih rendah, maka investor asing akan makin kurang tertarik untuk menanamkan modal di sini. Malah, jika suku bunga terlalu rendah, salah investor domestik bisa ikut-ikutan melarikan dananya ke luar negeri. Dari hal itu, dapat kita simpulkan bahwa setiap telaah di atas pengaruh suku bunga terhadap perekonomian suatu negara perlu dilihat dari minimal 3 sisi, yaitu yang pertama, perubahan perilaku masyarakat konsumen, yang kedua, perubahan perilaku masyarakat pebisnis, yang ketiga yaitu perubahan perilaku masyarakat investor. Oke, sekian dari video kali ini. Saya harap dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sudah menonton.